Selamat pagi. Setelah minggu lalu online, minggu ini saya agak maksa untuk offline supaya berlanjut karena ini juga materi kali ini juga akan berkaitan dengan materi minggu depan yang akan sangat berbeda dengan rencana awal. Jadi selalu ada, saya mencoba selalu update dengan kondisi perkembangan terutama teknologi ya. Terutama teknologi nanti akan sangat berpengaruh terutama di minggu depan dan efeknya di UTS nanti. Di UTS-nya juga ada sedikit perubahan. Oke, materi kali ini judulnya metode perancangan, cuman saya agak bergeser karena juga ada perkembangan terkini di metode perancangan terutama di bidang artificial intelligence AI, sehingga judulnya bukan lagi fokus ke metode perancangan tapi evolusi, bagaimana perkembangan dari masa lampau, dari saya start mulai dari masa Renaissance sampai ke masa sekarang. Lalu beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, saya selalu berpendapat bahwa metode perancangan di dalam arsitektur itu yang membedakan antara arsitektur dan seni. Jadi yang disebut metode itu membuat arsitektur berada pada ranah pengetahuan, pada ranah sains. Pemahaman itu kembali lagi terpaksa saya koreksi kembali. Jadi tidak ada pemahaman yang benar-benar pasti di dalam perkembangan ilmu pengetahuan, karena kemudian saya melihat beberapa contoh kasus ini. Saya nggak tahu beberapa dari kalian yang memang hobi musik atau bahkan mencipta musik itu pasti kemudian melihat beberapa reference, beberapa musikus yang memang mencoba meng-create lagu. Ada 3 contoh ini yang terakhir-akhir ini selama 2 bulan ini saya ikuti, yaitu authenticity-nya, bukan podcastnya ya, bukan podcast authenticity yang si Soleh dan Ari Lesmana, tapi justru pada part ini. Biasanya ada podcast panjang, terakhir itu sampai 2,5 jam. Kemudian ada part yang dipisah yang mengulas lagu. Memang keahliannya si Soleh Solihun kan. Ada 3 contoh yang saya tampilkan di sini. Si Erik Sukamti, bagaimana dia menggubah lagu itu justru pada premis awalnya. Jadi lagu Sampai Jumpa itu premisnya adalah lagu pamitan, lagu kan dia merekam lagunya, membuat album itu di sebuah pulau. Kemudian di hari terakhir kepingin buat lagu yang khusus untuk perpisahan, dibuat lagu Sampai Jumpa. Premisnya dulu, tujuannya dulu, lagu Sampai Jumpa, kemudian liriknya dapat, lalu bikin lagunya, bikin nada-nadanya. Sedangkan si Marcelo Tahitu ini mencoba menangkap suasana Jogja, maka dibuat setunggal. Kembali lagi, idenya dulu, kata-katanya dulu dapat, baru lagunya. Kalau VOB ini lebih ke keresahan, dia ingin menyampaikan apa, kemudian cari lagunya, lalu dicari syairnya. Di sini kita kemudian, minimal saya mendapat bahwa membuat lagu yang memang ranahnya ranah seni, ranah emosi, itu juga punya langkah-langkah, punya step-step tertentu. Jadi ada metode membuat lagu itu, setiap orang beda-beda. Setiap musikus juga beda-beda. Lalu sekitar berapa tahun yang lalu, ketika heboh logo Xiaomi, ini logo Xiaomi yang lama, kemudian ini Xiaomi yang baru, dihujat habis-habisan. Apa bedanya? Hanya beda lengkungan, habisnya jutaan untuk meng-create logo ini. Ternyata ketika
chief designernya menyatakan atau mempresentasikan kenapa bentuknya seperti itu yang jadi buat saya jadi paham kenapa ide ini mahal banget. Ide ini mahal banget karena dia mencari konsep dasarnya. Konsep dasarnya adalah alive, kemudian mencoba mengimplementasikan konsep dasar itu di dalam logo, sehingga logo ini mencerminkan ide dasar, lalulah dibuat. Dibuatnya adalah dari lingkaran sampai ke kotak. Itu idenya bagaimana? Bikinlah ada 24 jenis bentuk dari lingkaran sampai kotak. Akhirnya setelah diteliti atau bahkan dicari, dapatlah yang nomor N3. Entah tahapan keberapa. Di tahapan N3 ini akhirnya dapat bentuk yang sesuai dengan konsep, yaitu penggabungan atau titik tengah antara lingkaran dan kotak, sehingga muncul kata ini, squircle, sebuah bentuk spesifik yang menggabungkan antara lingkaran dan kotak. Itu ide dasarnya. Sehingga di sini metode akhirnya menjadi sebuah langkah, sebuah pertanggungjawaban bagaimana bentuk ini berubah dan juga menunjukkan pertanggungjawaban pemikiran ilmiah. Jadi kalau kita kembali ke arsitektur, metode perancangan lebih kepada langkah-langkah, steps, langkah-langkah tentang prinsip-prinsip apa-apa yang dilakukan, prinsip-prinsip apa yang dilakukan dalam sebuah proses desain. Dan metode ini menjadi krusial karena inilah yang pertanggungjawabannya. Standardizing approach itu pendekatan yang berlaku seandainya kalian akan merubah logonya Apple dengan metode seperti ini. Metode ya, bukan tujuannya, bukan konsepnya, metodenya. Mungkin akan menghasilkan sebuah apel yang berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi metode adalah sebuah cara untuk kita bisa mendapatkan hasil yang standar, hasil yang bisa dilakukan direplika untuk bentuk-bentuk lain. Jadi itu metode lebih kepada langkah-langkah yang berkaitan dengan bertujuan menghasilkan sesuatu yang punya standar tertentu. Oke, garis besarnya itu. Metode lebih detailnya nanti di semester depan, di semester 2 ada mata kuliah teori dan metode perancangan arsitektur. Kan lebih detail lagi. Tapi kali ini saya coba berjalan agak panjang dari masa Renaissance sampai nanti ke masa AI. Masa Renaissance apa yang terjadi? Pada masa ini arsitek tidak hanya seorang ahli bangunan, tapi juga dia seniman, bahkan beberapa arsitek itu ahli matematik. Ini diambil dari buku Alberti. Di sini dia mencoba melihat perspektif. Jadi bagaimana menggambar perspektif dan bagaimana pendekatan matematisnya. Sifatnya humanis, berkaitan dengan manusia. Kembali lagi ingat di pertemuan kemarin, di minggu lalu ada filosofi dari Descartes. Saya berpikir maka saya ada. Jadi pusat pengetahuan berada di manusia, menjadi dasar humanisme. Dan wujudnya seperti apa? Ini contoh kasus Alberti, seorang arsitek, seniman lukis, dan ahli matematik. Dia memang mendalami matematika. Bagaimana perwujudannya, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana metodenya yang dilakukan Alberti, dia mencoba melihat, kebetulan dalam sebuah kasus gereja ini, karena gereja ini dibangun cukup lama, dia perlu tampak yang beda, dan si Alberti menggabungkan dengan struktur gotik di bagian gereja yang lama dan
fasad yang baru. Jadi perancangannya kayaknya hanya tanda kutip ya, sekali lagi hanya fasad saja. Tapi perhitungan fasadnya luar biasa berkaitan dengan prinsip geometri. Kalau kalian buka buku F.D. Kaching, pasti ada tentang proporsi, skala, itu salah satunya golden section. Dan ini penerapan dari golden section. Tidak hanya sekedar fasad kulit luarnya saja, tapi kemudian benar-benar diperhitungkan secara matematis. Letak lingkaran ini secara simetris, kemudian letak lingkaran ini bagaimana proporsinya dan segala macam. Kenapa ini skalanya segini? Itu ada perhitungan semua. Jadi bentuk yang dihasilkan bukan bentuk yang sekedar fasad. Lalu bagaimana dengan kaitan dengan humanisme? Kalau dibandingkan di masa sebelumnya, masa gotik, bagaimana sebuah tempat ibadah itu skalanya gigantis, di manusianya hanya segini, fasadnya sedemikian jauh, bandingkan dengan yang gereja Alberti ini. Manusianya memang lebih tinggi tapi tidak segigantis ini. Jadi unsur atau prinsip humanisme pada fasad itu diakomodasi. Tapi kembali lagi tetap aplikasi klasiknya tetap keluar. Klasik yang dipahami klasik di sini adalah klasik Yunani dan Romawi. Tahapannya bagaimana? Tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh si Alberti ini lebih ke dia mencoba melihat dasar-dasar arsitektur pada masa lampau, yaitu arsitektur Yunani dan Romawi. Kemudian mencoba membuat tanda kutip teorinya sendiri. Dalam hal ini Alberti pendekatan teorinya pendekatan teori matematis. Bagaimana proses belajarnya? Mereka melakukan pengukuran sini sendiri. Alberti langsung ke lokasi tentang di reruntuhan Romawi dan Yunani, mencari proporsinya seperti apa. Ini detail di bukunya Alberti, di sketsa benar, digambar benar. Dan kalau nanti kalian di semester berikutnya ada mata kuliah namanya AVS, Arsitektur Vernakular Sumatera, kemudian juga ada mata kuliah SK, Struktur Konstruksi. Kalian akan diajak, terutama oleh Pak Iwan, nanti mencoba melakukan studi langsung, lalu melakukan pengukuran dari benda itu, lalu mencoba melakukan penggambaran. Proses ini adalah proses belajar. Proses belajar kalian untuk paham bagaimana proporsi, bagaimana pertanggungjawaban struktural terhadap sebuah bangunan. Tentang kasusnya bangunan vernakular atau modern atau apapun itu hanya kasus, kembali lagi ya. Metode hanya langkah-langkah untuk mencapai tujuannya seperti apa. Setelah itu disketsa, setelah diukur dan segala macam, kalian coba sketsa, kalian coba buat perspektifnya, dan itu yang dilakukan di masa Renaissance untuk membuat sebuah karya arsitektur. Oke, kita masuk ke masa modern yang menjadi highlight di pertemuan minggu lalu. Era yang paling besar adalah munculnya material baru. Ketika bahas materialitas, kita sudah sedikit membahas bahwa material baru di masa ini adalah masa modern, arsitektur modern adalah baja. Baja dalam pengertian kemudian berlanjut dengan beton bertulang, kemudian kaca. Dan kemudian ada penolakan terhadap arsitektur klasik, terutama kaitan dengan ornamen. Kenapa demikian? Minggu lalu kita bahas bahwa ornamen menjadi tanda kutip musuh, sebab pada masa itu latar belakangnya adalah Perang Dunia Pertama dan menuju Perang Dunia Kedua yang efeknya pada kemampuan membangun secara ekonomis, secara efisiensi tidak masuk hitungan kalau masih muncul ornamen. Tapi bagaimana prosesnya? Kita coba lihat, ada satu tokoh, Louis Henry Sullivan, arsitek di Amerika.
kita lihat tanggalnya 1836, jadi salah satu tokoh arsitektur modern mula. Modern mula adalah masa peralihan dari arsitektur Renaissance dan pramodern sampai ke arsitektur modern, masa-masa awal. Sullivan pada saat dia menjadi seorang arsitek banyak merancang gedung tinggi, banyak merancang middle dan high-rise building pada masa itu ya, di rentang waktu ini. Dan pada saat itu gedung tinggi adalah sebuah tipologi bentuk yang baru. Jadi masih mencari efisiensi pada bentuk bangunan tinggi itu bagaimana. Maka dibuatlah dia menulis salah satu papernya, The Tall Office Building. Di tulisan ini muncullah kata form ever follow function yang kemudian menjadi jargon utama di arsitektur modern. Intinya, Sullivan mencoba memahami bahwa di alam raya, di alam nyata, itu bentuk sayap di burung elang atau apapun pohon dan segala macam itu punya maksud, punya fungsi. Sehingga ketika fungsinya tidak berubah, ya bentuknya tidak berubah. Dan itu yang diambil oleh Sullivan untuk menjelaskan atau diaplikasikan pada karya-karyanya. Prosesnya, metodenya bagaimana? Sullivan mencoba memahami kenapa sih diperlukan bangunan tinggi. Jadi paham dulu permasalahannya apa. Permasalahan efisiensi lahan, permasalahan efektivitas, permasalahan kebutuhan ruang. Sehingga masalah ini yang kemudian menjadi dasar. Arsitektur tidak berangkat dari ruang kosong, tidak berangkat dari kertas putih, selalu berdasar pada masalah, dan ini akan kalian ikutin sampai akhir perkuliahan kalian di prodi ini. Selalu yang dicoba, terutama di tugas akhir, masalahnya apa? Dari masalah ini dicoba dicari fungsinya apa. Jadi fungsi berangkat dari identifikasi masalah. Fungsi bangunannya apa? Ada masalah, katakanlah si Sullivan tadi kemudian memunculkan tipologi bentuk bangunan tinggi, permasalahan lahan, permasalahan efisiensi, sehingga dia perlu bangunan dengan bentuk yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Fungsi dasarnya apa dulu? Bangunan tinggi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait permasalahan perkantoran, terkait permasalahan hunian dan segala macam. Jadi fungsi bangunan tinggi apa? Itu yang kemudian dijabarkan. Setelah itu baru ada analisis fungsionalnya. Dapat analisis fungsional, dapat aktivitasnya seperti apa, lalu bentuknya seperti apa. Jadi bangunan tinggi yang dipropos oleh Sullivan berkaitan dengan permasalahan aktivitas manusia dalam bekerja, permasalahan hunian, kemudian ada permasalahan perkotaan, semakin susah mendapat lahan yang cukup luas, sehingga dengan aktivitas, dengan masalah tersebut ada identifikasi aktivitas, dan bentuk yang paling efektif adalah bangunan tinggi. Itu ide dasar kenapa kemudian muncul Sullivan banyak bangunan tinggi dan akan kemudian diikutin selanjutnya. Jadi ini tahapannya. Tapi kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Louis Henry Sullivan berada pada masa modern awal. Pada modern awal, Sullivan masih memasukkan unsur manusianya. Humanisme di pramodern yang berangkat dari Renaissance tadi masih dimunculkan. Sehingga bangunannya tinggi, walaupun bangunan tinggi, dia masih mengadopsi pemikiran-pemikiran humanisme. Skalanya main, kemudian di beberapa sudut ini masih menggunakan ornamen. Jadi belum pada tahapan
efisiensi yang berujung pada jargon ornamen is crime. Ornamen adalah sebuah kejahatan. Karya-karya Sullivan, beberapa bangunan tinggi itu masih mengadopsi, kalau kalian cari bangunan ini kemudian detailkan di interiornya atau di bagian fasadnya, masih muncul ornamen-ornamen kecil. Dan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut, salah satunya adalah oleh Le Corbusier. Minggu lalu bicara tentang material, bicara tentang modul, kemudian ada teori modulor. Teori modulor fokus pada manusianya, efisiensi ruang seperti apa, sehingga permasalahan, sama-sama permasalahan perumahan, masalah hunian, kemudian dikaji bahwa yang penting bagi kebutuhan, jadi bukan keinginan ya, kebutuhan pengguna terkait dengan perumahan, terkait dengan hunian, itu lebih ke aktivitas sehari-hari di dalam hunian. Bagi Corbu kemudian hal itu ya ruangnya saja, bukan ornamennya segala macam. Muncullah standarisasi atau modul. Kalian nanti di SK akan dapat banyak tentang modul. Modul material, katakanlah modul material kayu itu ukurannya berapa, modul baja ukurannya berapa, nanti modul beton bertulang ukuran berapa kali berapa. Itu akan muncul pada pemahaman ini terkait dengan aktivitasnya. Aktivitas perumahan, modul yang paling efektif berapa, itu akan menjadi bahasan banyak di mata kuliah struktur konstruksi. Setelah itu mulai digambar. Gambar kerja ini menjadi penting di masa modern supaya gambar ini bisa dipahami oleh kontraktor, bisa dipahami oleh supplier material. Dan gambar-gambar ini berdasarkan modul-modul yang dibuat oleh industri. Jadi gambar-gambar ini muncul di masa-masa arsitektur modern yang mengkomunikasikan. Jadi gambar-gambar ini sebenarnya bukan sekedar gambar untuk bisa dipraktekkan di lapangan, tapi mengkomunikasikan ide kalian supaya bisa dipahami oleh kontraktor, bisa dipahami oleh supplier, dan kemudian bisa dibangun sesuai dengan ide dasar kalian. Jadi gambar-gambar arsitektural itu sebenarnya cara kalian berkomunikasi. Oke. Intinya, proses perancangan di masa arsitektur modern adalah upaya rasionalisasi untuk menciptakan solusi arsitektur. Kenapa ada kata solusi? Karena berangkatnya pada permasalahan. Jadi di proposal tugas akhir yang selalu menjadi titik berangkatnya adalah masalahnya apa. Ada satu bahasan khusus problem seeking. Jadi kalian kuliah 4 tahun, ujung-ujungnya mencari masalah. Solusi arsitektur yang logis, efisien, dan relevan dengan zaman. Ini saya potong di sini. Kalau masa arsitektur industri, masa arsitektur modern, relevan dengan industri dan fokus pada fungsi, bukan pada seninya. Itu yang terjadi di masa arsitektur modern. Saya cepatkan, lompat jauh, langsung ke masa AI. Ini agak panjang, sedikit membosankan, karena saya akan bahas secara cukup detail bagaimana kalian, kenapa saya katakan kalian, karena yang akan berhadapan dengan masa ini adalah kalian, bukan saya. Kalian akan menjadi mitra atau menempatkan AI sebagai mitra kerja rancang kalian. Kalau di masa arsitektur modern yang menjadi mitra adalah industri, di masa kalian nanti yang menjadi mitra kolaborasi adalah mesin cerdas ini. Saya harus membongkar atau membuka ini bahwa sejak tahun 2022, kenapa saya katakan generasi kalianlah yang akan menikmatin, karena kantor ini minimal, kantor Zaha Hadid ini yang sekarang diketuai oleh Patrick Schumacher,
itu sejak tahun 2022, bahkan sebenarnya 2020, itu sudah membuat mesin learning sendiri. Jadi sudah membuat AI sendiri. Dan tahun ini Januari 2025, dia memenangkan proposal. Jadi bangunan-bangunan publik, bangunan-bangunan besar, itu biasanya dibuka menjadi sebuah sayembara desain. Di tahun ini kantor Sahadit menang, dan si Patrick Schumacher mengatakan, saya menggunakan AI. Dan di tahun 2023, buat dia eksplorasi menggunakan AI itu nggak usah dibatasi. Karena pada masa ini 2023-2024 itu terjadi perang opini dan perang pemikiran, benar-benar perang. Bagaimana nasib AI selanjutnya? Bagi Patrick Schumacher ya nggak usah dibatasi, nggak usah terlalu ketat regulasinya, bersikap terbuka, bebas, dan optimis, karena dia berpendapat ini, mesin learning atau AI tersebut ia digunakan sebagai mitra kolaborasi. Bagaimana yang akan kalian hadapi? Ini ada 6 tahap dalam proses perancangan arsitektur, dan di 6 tahap ini dari prarancangan, dari pencarian permasalahan sampai ke di konstruksi, proses konstruksinya. Tahapannya agak panjang, semoga kalian tidak ngantuk. Di proses pencarian permasalahan, AI akan mengidentifikasi permasalahan tersebut dan membantu tim desain untuk mencari ruang-ruang yang spesifik, sehingga kembali lagi kebutuhan pengguna itu menjadi teridentifikasi atau tercatat secara lebih detail supaya menghasilkan sebuah bangunan yang efektif. Bahkan AI akan membantu untuk mengidentifikasi potensi-potensi permasalahan baik ketika bangunan ini diusulkan. Jadi sudah memprediksi ke depan seperti apa. Jadi di pre-design, di pencarian masalah dan kemudian mencari solusi permasalahan tersebut secara arsitektural, AI sudah masuk di bagian untuk mencari atau menyajikan forecast atau perkiraan permasalahan, perkiraan dampaknya, perkiraan penyelesaian atau bahkan konfliknya. Ini biasanya baru muncul kalau di tahapan perkuliahan, baru muncul ketika proposal tugas akhir. Kalian di studio 1, 2, 3, sampai 6 hanya menerima tanda kutip tor dari dosen. Jadi kalian akan diminta merancang ini, jadi tahapan pre-design ini biasanya tidak dilakukan. Nah, yang kemudian krusial justru pada tahapan ini. Krusial dalam pengertian yang kalian juga akan hadapi. Kalian akan diminta untuk menganalisis lokasi, kemudian mempertimbangkan kebutuhan ruang, mempertimbangkan aktivitasnya, mempertimbangkan pemilihan konstruksi dan segala macam. Dan semua itu bisa dibantu oleh AI untuk membuat keputusan. Jadi AI akan mengeluarkan beberapa opsi-opsi, akan mengeluarkan banyak sekali pertimbangan. Sehingga iterasi dalam pengertian desain itu adalah opsi-opsi dan forecast permasalahan atau keunggulan, kelemahan dan keunggulan lah, cons and pons-nya. Ini di tahapan kedua, dan ini biasanya kalian lakukan di studio di tahapan konseptual. Jadi kalian bikin skematik desain. Detailnya akan kita bahas di semester depan. Ini sekilas saja supaya kalian tahu. Kemudian baru digambar.
gambar denah, gambar tampak, gambar prarancangan biasanya terdiri dari site plan atau block plan, denah, tampak, potongan, atau disingkat DETAPOT, denah tampak potongan, tambahan biasanya perspektif. Ini dari semester 2 kalian akan kenal ini, kalian akan diminta. Nah, AI akan membantu kalian mengoptimalkan rancangan kalian. Kalau saya boleh kembali ke sini, apa yang dilakukan Patrick Schumacher di Sahadid Arsitek itu justru pada ide desain, pada bentuknya. Jadi ini adalah usulan dari AI, terutama Stable Diffusion ini. Diffusion. Si Patrick Schumacher menggunakan Stable Diffusion, bentuknya seperti apa, kemudian ditransform ke dalam gambar prarancangan. Jadi di sini AI banyak sekali berperan, dan kayaknya minggu depan kita akan tes di tahapan ini. Seperti apa nanti saya jelaskan. Oke. Ini design development, gambar prarancangan, setelah itu kemudian planningnya. Dari gambar prarancangan kemudian mulai disodorkan ke klien, persetujuan klien, mulai suppliernya gimana, supplier material gimana, kontraktor gimana. Jadi ini proses administrasi biasanya. Setelah itu baru digambar. Construction document. Jadi gambar prarancangan akan ditransform ke dalam gambar kerja. Atau beberapa yang mengistilahkan sebagai DED, Detail Engineering Drawing. Jadi gambar prarancangan ini diterjemahkan detailnya seperti apa. Gambar detail seperti apa itu, saya akan mundur agak jauh. Ini salah satu contoh gambar detail DED, Detail Engineering Drawing. Potongannya gimana, materialnya berapa, tebelnya berapa. Sangat detail. Biasanya dokumen itu cukup tebal. Karena sangat detail dan itu sebagai pegangan untuk kontraktor dalam bekerja. Nah, fungsi AI adalah menganalisis gambar-gambar ini. Gambar-gambar tersebut bisa dipahami nggak? Bisa dibangun enggak? Kemudian memprediksi bagaimana tahapan konstruksinya, bagaimana tahapan material yang harus ada di lokasi, bagaimana tahapan input dari atau pasokan material dari industri dan segala macam. Terakhir, konstruksi administrasi, ya, memproduksi segala macam. Ini udah terakhir. Biasanya kalian sudah ini urusan kontraktor. Begitu. Lalu apa kaitannya materi ini dengan referensi yang ada di Google Drive nomor 6A dan 6B? Secara ringkas, dua buku ini sama-sama bicara tentang metode. Cuman di buku 6A ini lebih mencoba melihat 6 konsep kunci. Dan menyatakan seperti di awal tadi, saya nyatakan bahwa rancangan di dalam arsitektur, bahkan ini di dalam proses desain itu bukan tahapan yang benar-benar cari intuisi, cari inspirasi dengan bengong tiba-tiba nunggu wangsit gitu. Beda wangsit dan pangsit kan sedikit. Jadi itu dalam proses desain bukan hanya nunggu ide. Di dalam proses desain benar-benar mengungkapkan bahwa lahir dari kerja keras. Bukan hanya sekedar, kalau di sini dikatakan misteri kreativitas, kalau di Indonesia kan langsung dikatakan sebagai wangsit.
Dan ini nanti akan kalian alami. Gambar dikumpul jam 12 siang, jam 3 pagi kalian masih bengong. Mesti apa, mesti digimanakan. Jadi tidak bisa. Saya masih dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah percaya dengan metode wangsit. Karena akan bohong banget gitu. Yang kalian perlu lakukan adalah kerja keras. Di buku ini dinyatakan seperti itu. Sehingga tolong seperti biasa sebagai kerja kelompok, bagaimana proses desain di buku ini. Gampang lah, tinggal masukkan ChatGPT biar dia sendiri yang mikir. Yang buku kedua sama sih, tapi lebih ditekankan bahwa ini yang menarik lagi. Yang menarik dari buku kedua 6B ini, bahwa desain adalah sebuah produk pada saat bersamaan juga sebagai sebuah proses. Produk iya, proses iya. Jadi yang disebut desain itu tidak hanya produknya, tapi bagaimana prosesnya. Pertanyaannya bagaimana proses desain. Itu pertanyaan kedua terkait dengan buku ini. Pertanyaan ketiga, kalian sudah bisa tahu lah. Apa persamaan dan perbedaan dari ketiganya, buku 6A, 6B, dan materi saya. Materi penjelasan saya, apa persamaan dan perbedaan. Kenapa ini saya lakukan? Kenapa pertanyaan ini muncul? Bukan supaya ngetes kalian dengar apa enggak. Saya sih nggak peduli kalian mau dengar apa enggak, itu urusan kalian. Tapi yang buat saya adalah kalian dapat pemahaman metode perancangan itu apa? Metode perancangan itu apa? Itu yang buat saya jauh lebih penting daripada sekedar mengerjakan tugas ini. Ya, tugas ini sebagai administrasi perkuliahan lah. Anggap aja seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Oke, saya lanjutkan. Seperti biasa, kerjakan secara kelompok, kirim ke Google Drive. Deadline-nya kapan? Deadline-nya hari ini. Hari ini itu sampai kapan? 2359.59. Benar kan? Hari ini kan yang disebut tanggal berapa sekarang? Tanggal 24/09/2005 itu kan sampai jam 23.59.59. Kalau kosong sudah menjadi 00 itu kan sudah tanggal 25. Oke. Itu minggu depan kita kerja ini, tapi ini yang anggap berbeda. Minggu depan saya benar-benar meminta satu kelompok kalau bisa ada satu laptop atau tab, jangan HP. Kenapa? Kita akan menguji proses ini. Kita akan mempertanyakan proses ini, fase-fase ini. Kenapa mempertanyakan? Saya tidak akan memberi materi. Bahkan itu kenapa juga saya katakan, kenapa materi sekarang menjadi evolusi metode perancangan? Karena materi ini saya siapkan di sekitar bulan Juni. Ternyata 2 minggu yang lalu ada perubahan besar, sehingga materi ini nggak laku, sudah nggak update lagi. Jadi di Google Drive di nomor 7 itu tentang bagaimana ide sketsa, gambar teknis, maket dan segala macam itu menjadi out of date, sudah expired. Ketika sebulan ini, katakanlah 2 minggu ini lagi heboh itu ini. Silakan buka aja. Oke, saya buka di sini. Jadi ini sebuah aplikasi dari Gemini yang cukup revolusioner, dan ini juga akan menjadi dasar saya di metode perancangan di semester depan. Karena kalian dari sketsa itu bisa langsung ke visualisasi. Jadi masuk di Google AI Studio, masuk di Gemini, dari sketsa itu bisa visualisasi.
dari denah, sketsa denah, itu kalian bisa bikin ortogonalnya. Ini kan sketsa tadi, sketsa kolom tadi, masukkan prompting, terus bisa bikin sebuah suasana di dalam tadi pasar atau airport, saya lupa. Tunggu sebentar lah keluar. Jadi metode perancangan yang saya jelaskan hari ini itu kayaknya nggak laku. Dan kalau kalian buka buku di nomor 7 di Google Drive, di pustaka, itu juga menjadi usang, menjadi expired. Karena proses ini sudah sangat membantu dan sangat cepat untuk membuat ide desain. Jadi dari hanya sketsa seperti ini udah. Saya lagi berpikir, ini terserah kalian jadi overthinking atau tidak, itu urusan kalian. Terus ngapain kalian kuliah 4 tahun lama-lama? Kalau dengan ini aja udah beres. Masalahnya kan di situ. Masalahnya di situ. Kemudian apa yang membedakan mesin ini dengan manusia? Bahkan bikin modeling strukturalnya juga bisa. Terus ngapain lama-lama sekolah? Udah bisa bikin. Pertanyaan besarnya kan itu. Pertanyaan besarnya bukan hanya untuk kalian. Kalau kalian kepikiran ya syukur, kalau enggak ya nggak masalah. Tapi buat saya adalah lalu yang disebut dengan metode perancangan itu seperti apa? Karena di buku 7 ini dijelaskan bagaimana posisi sketsa, kemudian kenapa perlu maket, kenapa perlu gambar kerja, atau banyak yang masih menyebutnya sebagai DED. Kalau sudah bisa diselesaikan oleh si mesin ini. Itu kenapa tadi saya katakan bahwa proses perancangan di masa AI ini, mesin cerdas ini bisa menjadi kolaborator. Ini menggabungkan antara Gemini dan Messi. Jadi bikin. Ini masuk ke printer 3D, jadi maketmu. Itu. Jadi minggu depan kita akan coba praktek. Terserah dari PA kalian kan kemarin kumpulkan kasus atau tugas kan, yang cotton bud dan segala macam. Saya lihat di IG-nya Bu Fuji segala macam gitu. Kayak seru. Kalau ini ditransform ke sini, kemudian diminta, seperti tadi kan denah, punya gambar denah seperti ini, keluar ortogonalnya, interiornya. Ini nggak detail, oke. Kemudian dia koreksi, kasih tulisan, ini tempat tidur, ini kamar mandi dan segala macam. Tes lagi, masukkan lagi. Akhirnya dia si mesin ini, AI ini bisa baca dan lebih detail. Oke, kita akan praktek minggu depan. Itu kenapa saya minta tolong kalian minimal satu kelompok satu, kemudian kita akan coba bongkar proses desainnya seperti apa. Saya juga belum nyoba karena ini masih 2 minggu, saya lagi kebetulan banyak kerjaan nulis, ada beberapa yang mesti dibereskan, sehingga saya juga belum nyoba. Saya pikir udahlah nyoba bareng aja dengan mahasiswa, kayaknya lebih seru. Saya juga belum nyoba, hanya tahu aja tiba-tiba muncul di timeline baik di YouTube maupun di beberapa medsos saya. Oke, merombak, dan itu efeknya materi kali ini juga merombak total. Dan menjadi PR saya di mata kuliah metode perancangan di semester depan. Itu pertanyaan?